Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta pada pandangan pertama. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit kota tampak muram, seakan menyerap semua kelelahan yang Dira rasakan hari itu. Hujan belum turun, tapi awan menggantung berat, menyisakan rasa gerah dan sunyi yang menggigit kulit. Dira berjalan pelan, menapaki trotoar dengan langkah yang tak pasti. Pekerjaan hari ini membuatnya nyaris kehilangan kendali atas emosinya, teguran atasan, target yang tak tercapai, dan suara-suara rekan kerja yang terus membicarakannya seakan ia tak ada. Semua itu menumpuk seperti debu di hatinya, membuat napas terasa sesak. Ia memasuki kafe kecil yang letaknya tersembunyi di antara toko buku tua dan warung fotokopi. Tempat itu selalu jadi pelariannya, satu-satunya sudut dunia yang tidak menuntut apapun darinya. Aroma kopi hitam langsung menyambut, bercampur wangi kayu manis dari pastry yang baru dipanggang. Dira memilih meja di pojok, seperti biasa. Ia meletakkan tasnya perlahan, lalu duduk dan menatap kosong keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang dengan hidup mereka masing-masing. Kenapa aku selalu merasa sendiri di tengah keramaian? Batinnya lirih. Ia membuka buku yang sudah lama tak disentuh. Namun huruf-huruf di halaman hanya menari tanpa makna di matanya. Pikirannya terlalu bising untuk memahami cerita, dan hatinya terlalu letih untuk merasa terhibur. Dira menatap cangkir kopinya, mengepulkan napas panjang. Ia tidak sedang menunggu siapa-siapa. Ia tidak sedang mencari siapa-siapa. Ia hanya ingin hening. Tapi justru di saat seperti itulah, takdir sering datang tanpa aba-aba. Bunyi bel pintu berbunyi pelan, menandakan seseorang masuk. Dira tidak mengangkat wajahnya, ia terbiasa mengabaikan orang asing. Namun entah mengapa, hari itu berbeda. Langkah kaki pria itu terdengar jelas di telinganya, seperti gema yang menolak diabaikan. Dan ketika akhirnya ia menoleh, matanya bertemu dengan sepasang mata milik seorang pria berambut agak acak, mengenakan kemeja putih kusut yang digulung di bagian lengan. Sekilas, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak tak karuan. Dira buru-buru menunduk, merasa bodoh atas detik yang tak sengaja itu. Ia bahkan tak tahu siapa pria itu, namun mata itu, membuatnya merasa seperti dilihat tanpa ditelanjangi, dipahami tanpa perlu bicara. Ia mencengkeram bukunya lebih erat, berusaha mengalihkan perhatian, tapi seluruh pikirannya kini sibuk menebak siapa sosok asing yang baru saja masuk ke dunianya tanpa permisi. Lalu suara itu datang, lembut, rendah, penuh sopan santun. "Maaf, apakah tempat ini kosong?" tanya pria itu, menunjuk kursi di depan Dira. Waktu seakan berhenti. Dira mengangkat wajah perlahan, menatap wajah yang tadi hanya sempat ia lihat sekilas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada sesuatu di dadanya yang mekar, bukan karena harapan, tapi karena perasaan yang belum ia pahami. Ia hanya mengangguk, membiarkannya duduk, tanpa tahu bahwa satu percakapan sore itu akan mengubah arah seluruh kisah hidupnya. Pria itu duduk perlahan, dan dalam diam yang menggantung, Dira bisa mendengar detak jantungnya sendiri, keras, tidak beraturan. Tangannya bergetar kecil saat meraih cangkir kopi, mencoba terlihat tenang meskipun pikirannya sibuk merangkai alasan untuk perasaan yang tak ia mengerti. Kenapa orang asing ini membuatku gugup? Batinnya resah. Padahal baru saja ia meyakinkan dirinya bahwa cinta bukan lagi urusan yang penting. Bahwa semua yang ia butuhkan hanyalah tenang, bukan debar. "Namaku Raka," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya dalam, tapi hangat. Dira sedikit terkejut, tapi ia tersenyum kecil sebagai respons. "Dira," balasnya singkat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Biasanya, ia pandai menghindari percakapan dengan orang baru, tapi pria ini berbeda. Cara Raka menatapnya, bukan dengan rasa ingin tahu berlebihan, tapi dengan kesabaran yang ganjil, membuat Dira merasa seperti dirinya berarti, meskipun mereka belum saling kenal. Percakapan mengalir pelan, seperti aliran air sungai yang baru bangun dari tidur panjang. Mereka bicara soal kopi, soal cuaca, soal buku yang sama-sama belum tamat dibaca.
Tidak ada topik besar, tidak ada pertanyaan dalam. Tapi justru dari percakapan ringan itu, Dira merasakan sesuatu yang langka, kenyamanan. Sesuatu yang selama ini ia pikir hanya bisa lahir dari hubungan panjang. Tapi kini, datang dari seseorang yang baru saja duduk di depannya kurang dari 15 menit. Namun di balik senyumnya, Dira menyimpan waspada. Ia pernah merasa seperti ini sebelumnya, tertarik, lalu tersakiti. Terbuka, lalu dikhianati. Ia takut terlalu cepat larut. Tapi untuk pertama kalinya, ia juga tidak ingin lari. Dira menatap jendela, hujan mulai turun, perlahan membasahi kaca. Tapi di dalam dirinya, badai yang selama ini bergemuruh mulai mereda, seolah Raka datang membawa ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Waktu berlalu, dan ketika Dira menyadari bahwa malam mulai jatuh, ia pun berdiri dengan berat hati. Raka ikut berdiri, lalu tersenyum. "Terima kasih untuk obrolannya," ucapnya. Dira hanya mengangguk, tapi matanya tak bisa berbohong, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam sana. Saat ia melangkah keluar dari kafe, udara malam terasa lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dira pulang dengan hati yang tidak sepenuhnya kosong. Sejak pertemuan sore itu, Dira merasa ada bagian dari dirinya yang mulai hidup kembali, bagian yang selama ini ia kubur dalam-dalam setelah kecewa demi kecewa menumpuk tanpa ampun. Ia tidak menghubungi Raka, tidak pula berharap. Tapi takdir, seperti sedang bermain dengan hatinya, kembali mempertemukan mereka di tempat yang sama, di jam yang hampir serupa, tanpa janji atau rencana. Raka muncul di kafe itu lagi, kali ini dengan senyum yang langsung membuat Dira kehilangan arah. Mereka duduk bersama, seperti dua orang yang diam-diam menyukai kebersamaan tanpa harus memberi nama. Raka tidak pernah memaksa, tidak pernah bertanya lebih dari yang Dira ingin bagikan. Ia hanya hadir, menjadi telinga, menjadi jeda. Dira, yang selama ini merasa dunia terlalu bising, merasa bisa bernapas saat Raka ada di hadapannya. Ia mulai menanti hari-hari itu, menanti kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk disebut sebagai kebetulan semata. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, Dira dihantui keraguan. Ia takut perasaannya tumbuh tanpa kendali, takut luka lama belum sembuh dan kini terbuka kembali. Ia takut bahwa semua ini hanya fatamorgana, indah sementara, lalu hilang begitu saja. Tapi semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin Raka mengisi ruang dalam pikirannya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Raka menyentuh cangkir, caranya tertawa ringan, caranya menatap mata Dira seolah hanya Dira yang ada di dunia ini. Suatu sore, saat mereka duduk di meja yang sama, Raka membacakan puisi dari buku yang baru dibelinya. Suaranya mengalun pelan, dan Dira hanya diam, menyimak. Tapi di dalam diamnya, matanya basah. Ia tidak tahu mengapa, tapi kata-kata itu menusuk bagian terdalam dirinya, yang rapuh, yang takut berharap. Ia berpaling agar Raka tak melihat air matanya, namun pria itu tahu. Tanpa bertanya, ia hanya menyodorkan tisu dan berkata pelan, "Kadang yang kita butuhkan cuma seseorang yang mau duduk diam di samping kita." Dira pulang malam itu dengan langkah pelan. Hujan gerimis menyentuh pipinya, bercampur dengan sisa air mata yang belum sempat ia hapus. Ia tahu ia sedang jatuh. Pelan, dalam, dan diam-diam. Ia tidak tahu akan dibawa kemana rasa ini. Tapi, satu hal pasti, ia tidak lagi sendiri dalam keheningan yang dulu selalu menakutinya. Dan itu, bagi Dira, lebih menenangkan daripada 1000 janji manis yang pernah ia dengar. Hari-hari berlalu, dan hubungan Dira dengan Raka tumbuh tanpa definisi. Mereka tidak pernah membicarakan, apa kita ini, namun kedekatan mereka semakin dalam. Raka menjadi bagian dari rutinitas Dira, menjadi tempat pulang di tengah lelah yang tak pernah ia bagi pada siapapun. Tapi justru ketika semuanya terasa terlalu nyaman, ketakutan itu kembali menyusup seperti bayangan yang selalu datang di belakang cahaya. Dira mulai merasa cemas akan kehilangan sesuatu yang bahkan belum resmi menjadi miliknya. Malam itu, Dira berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. "Apa yang kau harapkan?"
bisiknya. Ia teringat bagaimana dulu ia pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, hanya untuk ditinggalkan tanpa alasan. Ia berjuang keras bangkit dari kehancuran itu, membangun tembok tinggi agar tak ada lagi yang bisa masuk terlalu jauh. Dan kini, Raka datang perlahan, lembut, tapi tanpa sadar tembok itu mulai runtuh. Dira takut jatuh, takut kembali hancur. Ia mulai menarik diri tanpa sadar, membalas pesan Raka lebih lambat, mencari alasan untuk tidak datang ke kafe. Ia berdalih sibuk, padahal hatinya hanya sedang mencoba menghindar dari apa yang ia rasa. Raka menyadari perubahan itu. Ia bukan orang yang suka mendesak, tapi sore itu, saat mereka akhirnya bertemu kembali, Raka menatapnya lama. "Kamu berubah," ucapnya pelan. Tidak marah, hanya kecewa yang tidak bisa disembunyikan. Dira tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menggigit bibirnya agar air mata tidak tumpah. "Aku takut, Rak. Aku nggak mau jatuh terlalu dalam dan kehilangan semuanya," katanya lirih. Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku datang bukan untuk mengambil apapun darimu, Dir. Aku cuma ingin jadi seseorang yang bisa kamu percaya. Tapi kalau itu pun terlalu berat, aku bisa pergi." Kata-kata itu menghantam dada Dira seperti gelombang dingin. Pergi. Ia tidak pernah meminta Raka datang. Tapi sekarang, hanya bayangan kepergiannya saja sudah cukup membuatnya nyaris runtuh. Malam itu, Dira duduk sendirian di kafe, tempat pertama kali mereka bertemu. Kursi di depannya kosong. Ia menatapnya lama, seolah berharap Raka tiba-tiba muncul seperti dulu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanyalah bayangan laki-laki yang perlahan mengisi hatinya, lalu terancam hilang karena ketakutannya sendiri. Dan di tengah kesepian itu, Dira akhirnya sadar, rasa takut bisa membuatnya kehilangan sesuatu yang seharusnya ia perjuangkan. Sudah seminggu sejak percakapan terakhir mereka. Tak ada pesan dari Raka, tak ada kehadiran di kafe, tak ada tawa yang biasanya meluruhkan penat Dira. Dunia kembali sunyi, tapi kali ini berbeda, lebih dingin, lebih sepi, dan terasa benar-benar kosong. Dira menatap ponselnya berkali-kali, menulis pesan lalu menghapusnya berulang-ulang. Ia merasa bodoh telah membiarkan seseorang yang berarti pergi hanya karena ia dikuasai oleh rasa takut. Hingga malam itu, di bawah cahaya remang kamarnya, ia akhirnya mengetik satu kalimat penuh harap, "Bolehkah aku bertemu denganmu sekali saja?" Keesokan harinya, Dira kembali ke kafe itu. Ia datang lebih awal, duduk di meja yang sama, memesan kopi yang sama, tapi rasanya berbeda, pahitnya menyayat lebih dalam. Waktu terasa lambat, dan setiap detik berjalan dengan beban yang menggantung di dada. Ia mulai berpikir bahwa Raka mungkin tidak akan datang. Bahwa semuanya sudah terlambat. Tapi saat angin membuka pintu kafe dan lonceng kecil di atasnya berbunyi, Dira mengangkat wajahnya, dan melihat sosok yang membuat napasnya tercekat. Raka berdiri di sana, basah oleh gerimis, menatapnya dengan mata yang tak lagi sehangat dulu, tapi masih menyimpan rindu. Ia duduk di seberangnya, tanpa senyum. Dira membuka suaranya lirih dan nyaris pecah. "Aku salah. Aku biarkan masa lalu merusak sesuatu yang indah. Aku takut jatuh dan kehilangan, padahal yang aku lakukan justru mendorongmu menjauh." Raka menunduk, menghela napas. "Kamu tahu, Dir, aku datang ke tempat ini bukan karena kopi, tapi karena kamu. Tapi ketika kamu mulai menjauh, aku sadar, mungkin aku hanya sedang mencintai seseorang yang belum siap dicintai." Kalimat itu menghantam Dira seperti pukulan di dada, karena itu benar. Air mata Dira tak bisa ditahan lagi. Ia menggenggam cangkir dengan tangan gemetar. "Aku memang belum sembuh, Raka. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin belajar sembuh bersamamu, bukan sendirian lagi." Raka terdiam cukup lama, lalu akhirnya ia berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar ingin itu, aku di sini. Tapi bukan untuk main-main. Sekilas saja kamu ragu, aku akan pergi." Dira mengangguk cepat, matanya basah, tapi penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia memilih untuk melangkah meski takut. Karena kali ini, hatinya tak berjalan sendiri.
Hari itu, hujan turun pelan di luar jendela. 2 cangkir kopi mendingin di atas meja. Tak banyak kata yang diucapkan setelah itu. Tapi di antara diam mereka, ada pemahaman, ada perasaan yang tak butuh definisi rumit. Cinta tidak selalu datang dengan fanfare. Kadang, ia datang dalam sekilas pandang, dalam tatapan singkat yang menusuk jiwa. Tapi jika cukup kuat, ia bisa bertahan. Sekilas, tapi selamanya. Beberapa tahun setelah segalanya, Dira dan Raka kini menghadapi kenyataan baru, jarak dan waktu yang memaksa mereka berpisah sementara. Kesibukan dan tanggung jawab membuat komunikasi mereka tidak lagi sesering dulu, tapi hati mereka tetap terikat oleh kenangan dan janji yang pernah diucapkan. Dira duduk sendiri di apartemennya, menatap foto mereka berdua yang tersimpan rapi, bertanya-tanya apakah cinta yang dulu tumbuh sekilas itu cukup kuat untuk bertahan. Raka, di sisi lain, berjalan di jalanan kota asing yang dingin. Ia rindu suara Dira, rindu tawa yang mengisi hari-harinya. Dalam diam, ia mengirim pesan pendek, hanya satu kalimat yang sederhana tapi penuh makna, "Aku masih di sini, menunggu." Kata-kata itu bukan hanya untuk Dira, tapi juga untuk dirinya sendiri, agar tetap percaya pada janji yang mereka buat. Namun keraguan dan rasa takut lama kembali menghantui Dira. Ia takut jika suatu saat mereka benar-benar akan menjadi dua asing yang pernah saling mencintai tapi gagal bertahan. Bayangan perpisahan abadi menggerogoti hatinya. Di tengah malam yang sepi, ia menulis surat yang tak pernah dikirim, berisi pengakuan dan doa agar mereka kuat menghadapi ujian ini. Di hari yang sama, Raka menerima surat itu secara tak sengaja melalui teman dekat Dira. Kata-kata di surat itu menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia duga. Ia tahu, meski jarak memisahkan, ikatan mereka tidak akan pernah putus. Dengan tekad baru, ia merencanakan perjalanan pulang, bukan hanya untuk bertemu, tapi untuk membuktikan bahwa cinta sekilas yang dulu mereka rasakan bisa menjadi kisah selamanya. Ketika mereka akhirnya bertemu kembali, di bawah hujan yang sama seperti pertama kali mereka bertemu, dunia terasa berhenti sejenak. Tak ada kata yang perlu diucapkan, hanya pelukan yang menguatkan, dan janji yang tak pernah pudar. Sekilas pandang itu bukan hanya awal, tapi titik di mana cinta mereka benar-benar dimulai. Setelah pertemuan itu, Dira dan Raka berusaha merajut kembali benang-benang yang sempat putus. Namun kenyataan tidak pernah sesederhana kenangan. Raka masih menyimpan luka lama dari perpisahan mereka yang dulu, sementara Dira terus bergulat dengan rasa takut kehilangan yang tak kunjung hilang. Mereka berdua sadar, cinta saja tidak cukup tanpa kejujuran dan keberanian menghadapi masa lalu yang masih membayangi. Suatu malam, saat hujan turun deras, mereka duduk di sebuah kafe kecil yang sama, tempat di mana semuanya bermula. Dira mengungkapkan kegelisahannya, betapa ia takut jika suatu saat ia harus melepaskan Raka lagi. Raka mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Aku tidak akan pergi, Dir. Tapi aku juga butuh kamu benar-benar percaya padaku, bukan hanya kata-kata tapi juga hati." Percakapan itu menjadi titik balik. Mereka mulai membuka diri, membagi cerita terdalam tanpa rasa takut dihakimi. Luka yang selama ini tersembunyi mulai mengering perlahan-lahan, digantikan oleh kehangatan yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Tapi ujian terbesar masih menunggu, ketika Raka harus memilih antara karir impian di luar negeri dan cinta yang baru ditemukan. Dira merasakan dunia berputar lebih cepat saat mendengar keputusan Raka. Apakah ia siap melepaskan lagi? Ataukah ia rela memperjuangkan cinta mereka dengan cara lain? Air mata dan senyum bercampur di wajah mereka. Di situasi penuh ketidakpastian itu, mereka belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang percaya dan berani melepaskan jika itu yang terbaik. Malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, Dira dan Raka berjanji pada diri mereka sendiri dan satu sama lain, apapun yang terjadi, mereka akan menjaga cinta itu, bukan dengan genggaman erat, tapi dengan hati yang lapang. Sekilas pandang yang dulu membakar jiwa kini menjadi pelajaran abadi tentang keberanian mencintai, meski harus berani kehilangan.
Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin berat di antara Dira dan Raka. Raka mendapat tawaran kerja di luar negeri yang selama ini ia impikan, kesempatan langka yang sulit untuk dilewatkan. Namun, tawaran itu harus membuatnya pergi jauh dari Dira, meninggalkan cinta yang sedang rapuh tapi berharga. Dira merasa dilematis, antara mendukung impian Raka dan takut kehilangan lagi. Mereka sering bertengkar, bukan soal siapa yang benar, tapi soal ketakutan yang belum terucap. Dira menangis dalam diam, merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Raka merasa bersalah, tapi juga bingung karena ia ingin masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mereka berdua. Konflik itu membuat mereka semakin jauh, padahal hati mereka masih saling memanggil. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat, Raka mengajukan pilihan yang mengoyak hati Dira, "Aku harus pergi, Dir. Ini tentang masa depan kita juga. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu." Dira hanya bisa terdiam, merasakan semua mimpi dan harapan mereka seolah di ujung jurang. Ia sadar, cinta mereka akan diuji oleh jarak dan waktu yang kejam. Di tengah keheningan itu, Dira akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Kalau memang kita harus berpisah, biarlah aku simpan semua kenangan ini dalam hati. Aku percaya, jika kita memang ditakdirkan bersama, cinta kita akan menemukan jalannya kembali." Kata-kata itu seperti pedang tajam yang menusuk kedua hati, tapi juga sebuah pengorbanan terbesar dalam cinta mereka. Mereka berpisah dengan pelukan hangat yang penuh haru, diiringi janji tak terucap untuk terus menjaga cinta itu dari kejauhan. Meski perpisahan itu penuh luka, Dira dan Raka tahu bahwa terkadang cinta yang paling kuat adalah yang berani melepaskan, sebuah pelajaran pahit yang mengajarkan mereka arti kesabaran dan harapan dalam diam. Waktu berjalan, jarak menjadi saksi bisu perjuangan cinta mereka. Meski terpisah ribuan kilometer, Dira dan Raka tetap menjaga api kecil itu agar tak padam. Setiap malam, di bawah langit yang sama, mereka berdoa agar suatu hari nanti bisa bertemu lagi tanpa rasa takut dan keraguan. Karena cinta sejati tidak pernah hilang, hanya tertidur sejenak menunggu waktu yang tepat untuk terbangun. Di tengah kesibukan dan tantangan, Dira belajar untuk lebih kuat, menerima bahwa kadang melepaskan adalah bagian dari mencintai. Sementara Raka, di negeri jauh, menyimpan kenangan Dira sebagai sumber semangat dalam mengejar impian. Mereka tahu, meski jalan mereka berbeda saat ini, hati mereka tetap terikat oleh satu janji, untuk selalu berharap dan percaya pada kekuatan cinta yang mereka punya. Kini, saat kisah ini hampir usai, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua, para penonton setia di channel YouTube-ku. Terima kasih sudah mendampingi perjalanan Dira dan Raka, merasakan setiap tawa, air mata, dan harapan yang mereka bagi. Kalian adalah alasan aku terus berkarya dan berbagi cerita yang penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian untuk percaya pada cinta, meski terkadang ia hadir dengan ujian yang sulit. Jangan pernah takut untuk mencintai, karena dari situlah kehidupan menemukan warna dan makna sejatinya. Aku berdoa agar kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, kekuatan, dan keberanian dalam menjalani setiap cerita hidup kalian sendiri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga cinta selalu menyertai setiap langkah kalian. Salam hangat dari aku.